Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentang Bapak sedherek jamaah majelis taklim fastabiqul khairat ingkang dirahmati Allah, monggo mboten kesupen mboten kendhat tansah ngunjakaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lalu punika tansih diparingi kesempatan tambah pados tambah bekal kula panjenengan sedaya, bekal ilmu, bekal amal kangge pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, mijing sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tentang bab pesolatan kemarin kita akan masuk tentang bab sutroh. Sutroh itu batas wilayah sholat seseorang. Rasul dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, idza sholahadukum, jika seseorang dari kamu tidak sholat, falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, maka jadikanlah tombak atau sesuatu menjadi batas sholat, dijejeki tombak. Kalau kita sudah ada tembok, ya tembok ini yang dipakai sebagai sutroh atau batas wilayah kita sholat. Fa'il lam yajid, tapi jika tidak menemukan, ini kalau seandainya kita itu mau sholat, misalnya tidak di masjid ya, dalam satu perjalanan atau di wisata atau apa, sing nggak ada jauh dari masjid, kemudian kita mau mendirikan sholat di situ, maka tegakkan batasannya dulu. Kalau ada benda yang berdiri, maka benda yang berdiri dan tinggi, setinggi kita. Di sini dikatakan tombak. Tapi kalau tidak menemukan, fal yansib asol, atau tancepke anak panah. Terus ya sing cendek-cendek, misalnya ya seperti ini, atau anane tas ya, tasnya kayak ngarepe bahwa ini wilayahnya sholat kita. Fa ilam yakun fal yakhutta khattan. Kalau tidak ada yang bisa ditancap ke, maka garis, dibuatkan garis. Jadi lemah itu garis lemah, atau pakai apa yang bisa menandakan bahwa garis itu adalah wilayah sholat kita. Itu penting seperti itu dipakai. Untuk sholat jamaah batasnya adalah imam. Jadi sutrohnya adalah imam. Jaraknya adalah di hadis Bukhari dan Ahmad, fakana bainahu wa bainal jidari salah satu adro'. Di antara orang yang sholat dengan dinding itu sekitar 3 lengan. 3 lengan gitu. Gini ya, ini kali 3. Sekitar 1,5 meteran kira-kira. Dan ini sudah pas. Kalau kita kira-kira itu sebenarnya di karpet yang besar itu sudah pas. Kalau karpet kecil itu jenggulu. Kalau yang ini sudah sedengan, yang seperti itu. Batasnya ada itu. Ada lagi yang batasnya itu mamorusyatin. Jadi melajunya syatin itu kambing. Satun itu artinya kambing. Jadi sate itu diambil dari bahasa Arab, satun artinya kambing. Jadi sate itu dune kambing. Nek kuda itu ora sate. Ya. Sate kuda itu kan ono sate kuda. Ada sate ayam, sate sapi, sate bekicot, sate
macam-macam. Sebenarnya asal dasarnya itu dari kata satun. Satun itu kambing. Kalau yang bener nih sate ini ya sate kambing. Ini ya ono sate kere, ono sate sugih. Nek kere iki sate sugih iki apa jenenge? Sing tinggo stick ya. Itu kan mahal. La tusolli ila sutroh. Janganlah kamu sholat kecuali kamu menghadap ke sutroh. Wala tata ahadan yamuru baina yadaika. Dan cegahlah kalau ada orang yang lewat di depannya. Fa'in aba, jika dia tidak mau, ini harus dipahami ya. Faltuqatilhu, maka hendaknya perangilah dia. Perangilah itu pateni barang. Qatala itu kan maknanya membunuh. Patenono. Yang bisa terus kemudian maknanya terus dia. Ini kasus nanti akan kita kupas. Fa'in namahul qarin, karena bersama dia itu ada qarin, jin qarin. Ini memang untuk kasus-kasus yang misalnya ada orang yang memang sengaja ngece orang sholat. Jadi memang tujuannya mengganggu. Ada zaman Rasulullah itu kan mesti banyak orang sampai ketika beribadah diganggu, karena saya zaman dulu dakwah awal-awal kan seperti itu. Bukan terus kita di sini nanti liwat ono wong dingur wa gelem wanting itu ya jangan. Karena beda kasus. Karena kebanyakan di sini itu karena ketidaktahuan. Bukan karena berniat mengganggu orang yang sholat. Nah, dimana kalau yang jarak itu maka karena dia bersamanya itu ada qarin. Qarin itu apa? Jin yang selalu mengiringi kita, yang dia itu mengajak kepada keburukan. Bersama kita itu ada jin qarin, ada malaikat yang juga membisikkan kebaikan. Jadi jane ya wis sebenarnya imbang juga. Kudune luwih kuat malaikatnya. Lebih kuat malaikat. Jadi kalau orang takut sama jin, sama demit lah, dewe iki ketutupan jin terus kemana-mana. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidaklah seseorang di antara kamu kecuali bersamanya itu sungguh selalu diiringi oleh qarin dari golongan jin. Jadi kita itu nek muni wedi jin arep piye lah arep wong jin. Walaupun kita itu juga diberi senjata. Bagaimana agar jin itu tidak bisa mengganggu kita. Dengan bacaan-bacaan yang memang kita bisa kita biasakan. Jin kalau di keterangan hadis-hadis berkaitan dengan ruqyah, kemudian kita meminta perlindungan dari gangguan jin itu yang paling sering diamalkan oleh para ulama itu adalah surah Al-Baqarah. Yang saya ta'awudz pasti ya ta'awudz itu standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu standar karena keumuman. Nanti kalau dispesifikkan itu dengan Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah itu kalau mau diambil intinya itu ada di ayat kursi. Dan itu kita setiap habis sholat itu dibaca. Termasuk salah satu dzikir Nabi yang diamalkan itu adalah ayat kursi. Kalau mau disempurnakan lagi ya dengan ayat terakhir itu yang sering dibaca Kang Mardiono, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu memang ayatnya itu sebenarnya sangat mengagungkan kekuasaan Allah, sehingga para jin itu akan takut. Ini kadang-kadang kita itu menemui orang diwacake iki iso demi mlayu, diwacake ini kaya orang efek. Itu bisa jadi karena seperti kalau kita ibaratkan itu seperti senjata. Jadi pedang itu di tangan atlet wushu ya lumayan iso bagus, bisa melindungi diri. Tapi di tangan orang yang tidak bisa bela diri sama sekali mungkin malah mengenai dirinya sendiri. Ayat Quran itu sebenarnya bisa mengenai sendiri.
laknatullahi alal kadhibin. Laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Padahal orang itu sering berdusta. Jadi ayat Quran itu malah mengenai dirinya sendiri. Makanya, tapi bukan berarti terus kita usah mau coba ben aman, ya bukan. Karena di dalam ayat itu ada penyembuh bagi kita. Nah, salah satunya adalah kaitannya dengan jin korin. Jadi tidak usah takut. Saya itu juga nyun sewu loh, walaupun ya ada memang di zaman Nabi pun ada. Nabi pernah melihat, pernah menangkap. Ya. Jin ifrit itu kan pernah ditangkap oleh Nabi. Kemudian dikencang di tiang Masjid Nabawi itu, esuar diduduhi ning sahabat-sahabat lu jin ifrit tak cekel. Karena mengganggu nih. Ya, karena mengganggu. Tapi kemudian Rasulullah itu ingat doanya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman kan berdoa diberikan keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Itu adalah salah satunya menguasai jin itu. Kemudian dilepaskan. Abu Hurairah itu pernah menangkap juga. Jadi pirang-pirang dino nyolong ning Baitul Mal. Ditangkap. Ya, kemudian ngapusi terus aku minta dilepaskan. Akhirnya sampai 3 hari itu serang tak lepas gitu. Tapi kemudian yes aku lepasno iki aku janji sing iki anu tak kei rahasiane. Rahasiane ya ayat kursi itu. Jadi jin itu jin kafir itu takutnya dengan ayat kursi. Itu dilaporkan oleh Abu Hurairah kepada Nabi. Itu maka Nabi bilang sesungguhnya mereka itu tukang bohong. Tapi untuk yang satu ini dia nggak bohong. Jadi yang lainnya juga omongan harus ngapusi jin kafir itu. Tapi untuk yang satu itu tadi ngabari nek jin si kafir itu akan takut dengan ayat kursi itu. Rasulullah mengatakan ya sing kuwi ora goro. Padahal biasanya goro. Maka bisa menjadi senjata kita untuk bisa diruyah mandiri, ruyah secara terus menerus. Walaupun saya sendiri kemarin ya sempat sebenarnya ruyah isi ruyah meneh. Di ruyah ternyata ora ono apa-apa nih. Tapi kalau godaan jin itu ya pasti, dan yang kita khawatirkan kan ketika kita itu tergoda untuk melakukan maksiat karena goda dari jin. Sampai kemudian kita berada di rumah pun tetap harus pulang, harus hati-hati. Baca tahawud, baca bismillah, masuk assalamualaikum. Kalau tidak ada di rumah seseorang, ada nyukur kita sendiri, maka salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu tetap salam walaupun kita. Untuk apa? Agar jin-jin yang ada di rumah kita yang tidak muslim dia akan keluar karena mendengar salam kita. Ya, terus doa. Di semua sampai nanti makan pun doa. Doa makan itu secara umum minimal itu dilihat teks hadisnya itu kebanyakan ya itu samilah. Jadi membaca nama Allah. Itu minimalnya di situ. Lalu Allahumma barik lana itu bagaimana? Ternyata Allahumma barik lana itu ditemukan di 2 kitab hadis. Satu dipakai untuk doa makan, yang satu hadisnya itu doa berhubungan suami istri. Bentar, ini memang sama doanya itu Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ada 2 hadis itu. Nah, hadis yang dipakai untuk Allahumma barik lana untuk makan itu hadisnya sahih. Yang dhaif itu Allahumma barik lana dipakai untuk doa berhubungan suami istri. Hadisnya dhaif. Jadi jenengan rasah ngamalke Allahumma barik lana sing arep tinggo berhubungan suami istri. Allahumma no, Pak. Allahumma benak. Nek selak susu ya bismillah. Allahumma janni benas syaiton wa janni bi syaiton nama rozaqana. Atam sok nek dadi mantenanya ra. Wudu sebelum wudu doa itu. Dan kan afi. Jolali. Ditulis nih. Siapa lagi? Ya itu buahnya apa? Termasuk ketika ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu juga nanti kalau tidak
bahayanya itu bukan sekedar anu ya, kalau delok-delok nang randungo misalnya didelok, bukan masalah itunya, tapi dia intinya akan menggoda manusia kepada kemaksiatan. Di kamar mandi dia akan berbuat maksiat karena apa, godanya sih. Jadi sebenarnya itu yang perlu diwaspadai, bukan yang sing dotengan itu loh, ono kuntilanak, ono pocongan, ono itu malah sepele yang seperti itu. Kalau punya ngeget-geti nek saya itu juga kebanyakan jamaah sing do wedi niku pernah nggak melihat dereng. Kang Sur itu dulu pernah loh neng sing itu, jadi lor kuburan depan saya itu dulu pas pulang dari rapat dakwah dia itu malam-malam cek rumah listrik itu pocongan diintep piro Kang Sur jebule godhong gedang dipangan rung. Jadi kan kaya pocong ta. Lah ya ada, jin itu ada. Jin itu ada. Tetapi sebenarnya mereka itu untuk menakut-nakuti manusia. Itu juga bisa pilih-pilih dan perlu energi ya. Dan dia itu maksiat bagi jin mengganggu. Kalau jin muslim nggak mau seperti itu, enggak mau. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita juga tertipu kalau jin-jin yang aku muslim dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Termasuk meden-meden begitu, dan kisah-kisah jin yang menampakkan diri itu ketika di zaman sahabat itu mereka semuanya kalah kok dengan para sahabat. Ada yang dicekik, ada yang dibandem. Opo kena? Ya kenyataannya ya kena. Ya bisa dicekel bareng Prabu itu, ya dicekel ya Nabi dicekel. Ya memang beliau-beliau para sahabat itu memang apa ya? Keimanannya tinggi. Karena Umar bin Khattab lewat itu jin malah do melayu kabeh do takut. Karena saking hebatnya keimanan Umar bin Khattab. Nah, kita sing melayu awake dhewe. Karena ya sebenarnya hampir mirip lah. Ketika kita ada orang yang misalnya kita ya ketemu orang kok dia itu takut pada kita, kan kita berani. Ini dia berani kan kita yang rada mikir kan gitu. Ya sama jin itu kalau kita takut ya mereka berani. Ini kita berani ya mereka mikir-mikir. Dan fitrahnya mereka itu kalah dengan manusia. Fitrahnya itu begitu. Jadi lebih kuat kita gitu loh sebenarnya. Nek wedi itu jane ya nek ngeget-geti wajar ora jin ketemu wong mak duduk ngono ya kaget. Apalagi misalnya dengan wujud yang yang tidak mengenakan. Ya itu kembali kepada sutroh tadi. Jadi kalau kita sholat maka hendaknya kita membuat batas. Batasnya itu tadi ada yang bagus itu yang tegak, yang tinggi. Kalau nggak bisa ya turun. Kalau nggak bisa sama sekali garis. Nah, garis itu misalnya ya bisa kita soft ya, misalnya sholat sunat. Kita mau sholat ya soft itu garis soft itu. Maka ketika kita berjalan di depan orang sholat, maka hendaknya di luar garisnya. Kalau misalnya di jajarnya ada garis di depan itu, maka itu wilayahnya si sholat. Maka kita lewat di sini gimana? Gak apa-apa. Bukan tanpa batas. Orang jur sing orang cagae ngono terus sutroe kowe sak ning kardel aku ada warung mundur ngincang-incang ngono sing tegak sing lurus ora ono. Sing salat yo padha salat njah-njah niku karena baru salat sunat gitu. Salat ba'diyah umpama niku saking ndak, tapi ketika kita iso siksak misalnya gini kan terus melipir gini itu bisa. Karena dia memang punya batas. Bahkan ulama sepakat bahwa kalau tidak ada batas sama sekalipun, maka sewajarnya jangkauan manusia yang paling tinggi zaman sekarang berapa? 2 meter nek berdiri. Kan sujud. Wah ini 2 meter ya. 2 meter kan berdirinya. Sujudnya kan nggak sampai 2 meter. Sehingga paling tidak ya karo tengah meter itu. Di luar itu wis ora apa-apa. Itu sutroh hanunya kalau seandainya ketemu orang yang tidak ada sutrohnya. Yang penting bagi kita yang tidak pada saat itu kita yang tidak sholat, maka hindari untuk berjalan di depan orang yang sholat. Gambaran Rasulullah itu sampai tinimbang liwat ning ngarepe wong sholat itu mending ngenteni, walaupun ngenteni nganti 40 tahun.
Walaupun ora mungkin ya ngenteni 40 sing salat yo mati iku ya. 40 tahun salat. Tapi gambaran Pak, ngenteni 40 tahun wis trimo tinimbang lewat ning ngarepe wong salat. Ya, itu. Kemudian as-sholatu tujahal qabri. Salat menghadap kuburan. Ya, salat menghadap kuburan itu gimana, boleh atau tidak? Ya setidaknya jangan yang langsung nggak boleh. Ya, salat ya menghadap. Ya nek menghadap sing anu ini kuburan itu sebenarnya. Ya. Jadi dia menghadap nggak boleh. Kalau salat jenazah di kuburan boleh. Nek salat pakai rukuk, pakai sujud nggak boleh. Nah, yang nggak pakai itu kan hanya salat jenazah. Nah, ini yang jadi khilafiyah itu nek ketutupan beteng piye? Ada ulama yang batasnya bukan beteng, tapi karena itu masih masjid menghadap kuburan. Ada yang harus kudu di sela-selani nganggo dalan. Ada yang begitu. Kalau saya lebih condong ya setelah ada batasnya itu sudah dianggap tidak menghadap kuburan karena sutrohnya kan sudah ada tembok. Di kita itu kan banyak tuh masjid-masjid yang tua-tua itu kan rata-rata ini masjid, ini kuburan, serayu. Batasnya kan sudah nggak ada masalah. Itu kalau kita ya kemudian itu ya. Jadi kita sudah berdiri dan berdirinya ya, saya ulang sedikit tentang berdiri. Berdirinya kita adalah tegak, kaki tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, tidak rapat. Rapat itu maksudnya sikile kaya nek baris itu loh, sikap sempurna. Nek baris berbaris itu bukan begitu. Tapi anatomis. Jadi yang kita berdiri itu enak. Ada yang harus mensyaratkan kaki ini menghadap ke kiblat. Tapi ada yang itu hanya sunnah. Jadi seandainya sikile rada bebek ini iya ora apa-apa. Ini sampai kan harus ada yang harus sampai yaitu khilafiyah saja. Ya. Jadi gini kan kejuyan. Dengan sing sikile kan kulit palingane njer bebek rada masuk ngono. Yang penting tegaknya saja. Jadi tegaknya ketika kita mau sholat dan tidak mekangkan, ya. Tidak rapat, tidak langkah. Termasuk kalau kalau mepet itu penting Pak, sebenarnya penting. Rapat itu boleh, tapi nggak boleh menyakiti. Rapatnya ya, jangan menyakiti. Saya itu tidak ya. Oh tidak. Lah tak gesur tidak meneh. Berkenten tak tidak kenten. Masa tak tidak udah wae mbrono. Imbang saja lah sebenarnya. Kalau mau rapat ya. Kalau nek nyun sewu ya rapat. Tidak apa-apa. Ya. Itu kalau jamaah. Nah, setelah berdiri kemudian kita menghadap ya sempurna berdiri kita, kemudian niat. Ya, niat itu yang standar dipakai itu adalah hadis yang ada dalam kitab Arba'in. Ini sudah dibahas belum? Belum sampai ya kemarin. Hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu hadis yang isinya kalau salah 43 hadis yang memuat pokok-pokok agama Islam. Dan hadis niat itu berada di pertama. Hadis pertama di Arba'in. Karena menjadi pokok ya. Menjadi pokok. Hadis pertama Arba'in. Innamal a'malu binniyat itu yang paling kita paling populer lah kita tapi biasanya yang kita hanya depannya saja innamal a'malu binniyat. Teks hadisnya itu kan panjang. Teks hadisnya itu panjang. Hadis pertama ini kita baca. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin
bapaknya Hafsah Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Kalau hadis itu sebenarnya kalau di kitab hadis, kitab murni ya, kitab hadisnya kitab Sahih Bukhari, itu nanti hadatsana, tadi perawinya itu muncul. Yang meriwayatkan itu siapa itu ditulis oleh Imam Bukhari. Tapi kemudian kalau yang lain sudah mengutip itu langsung diambil yang meriwayatkan dari sahabat siapa, hanya begitu saja. Adapun dari sahabat sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim itu tidak ditulis. Tapi dalam kitab aslinya itu pasti tertulis. Pasti tertulis. Jadi hadasana telah berkata kepada saya, hadasana telah berkata kepada saya, itu sampai Nah di sini yang diambil itu riwayat dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu luar biasa. Beliau itu tidak menyebut beliau itu sebagai khalifah, tetapi menyebutnya senang dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pemimpin orang-orang mukmin. Beliau itu ketika diangkat jadi presiden ya, itu kemudian tubuhnya itu kurus. Karena apa? Karena pagi itu beliau dagang sampai zuhur, kemudian habis zuhur baru melaksanakan tugas negara. Tidak dibayar, tugas negara nggak dibayar. Untuk kebutuhan keluarga gimana? Dagang pagi hari sampai sore, ya, sampai sore. Kemudian malam beliau keliling, gulei, ibaratnya gulai sisik mulai sampai badannya itu kurus. Jadi ini ono pemimpin koyo Umar bin Khattab kurus. Ya setidaknya ini betul-betul ya mikirkan rakyat itu memang tenanan. Sampai kemudian para sahabat itu melihat kok Umar bin Khattab itu badannya semakin lama semakin kurus, terus diusulkan kemudian ada gaji untuk Amirul Mukminin, dan kemudian nanti sampai tentara itu kemudian digaji. Kalau dulu kan enggak, wis momen nggon nafkah yo golek dhewe. Kemudian pemimpin ya itu luar biasanya seperti itu. Dan beliau itu ketika ada pernah terjadi paceklik ya. Di zaman beliau itu paceklik itu beliau sampai sumpah. Pokoknya nek rakyat itu urung mangan enak, saya hanya akan makan roti dan minyak. Jadi roti cemplung itu sama sampai kurus. Jadi sebelum rakyatnya itu wis iso mangan enak, itu beliau enggak. Itu Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab. Nah, disebutkan di sini Abi Hafsin, bapaknya Hafsah. Hafsah itu kalau di Arab ya, karena memang sana mentradisikan untuk menjaga nasab, sehingga orang berbuat itu pasti akan dihitung kayak anak sopo, kayak terahe sopo itu dihitung, sehingga keterikatan terah itu kenceng. Misalnya saya dengan Mas Agung, saya dengan Pak Enggi itu kan isi satu ya. Itu nek Pak Enggi itu rada nyembledeng itu saya punya kewajiban ngeleki tenanan karena ini nggo terah. Jadi tidak, kalau di kita kan kono-kono kan gitu. Kalau di Arab enggak. Nah itu makanya di sana itu bin-nya itu tercantum semua. Umar bin Khattab namanya Umar, anaknya Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah itu berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Maka kisah hijrah itulah yang mendasari hadis tentang niat. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib. Barang siapa yang dulu hijrahnya itu karena niat hijrah betul karena perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat pahala hijrah. Pahalanya besar karena apa? Meninggalkan kekayaan yang sudah di harta benda di Mekah itu tinggal semua.
Kalau istrinya ikut, ya mak ikut. Kalau nggak ada yang nggak sepaham ya ditinggal. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Maka dan barang siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia yang mengenainya, awi mro'atin yankihu atau karena sebab wanita yang akan dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini sebenarnya ada seorang, kisahnya itu kan ada seorang pemuda, dia ndak punya niat ikut hijrah, neng nyenengi wong wedok jenenge Ummu Qais. Gelem dinikah nek kowe melu hijrah. Akhirnya orang pemuda ini melu hijrah. Lalu hijrah bukan karena mengikuti perintah Rasul, neng karena nututi wong wedok. Nah, disindir dengan ini, dengan hadis ini. Itu asbabul wurudnya seperti itu. Nah, ini tetapi kemudian hadis ini menjadi pedoman bagi kita bahwa setiap amal itu kemudian niatnya harus diperhatikan betul. Nah, niat dalam sholat, lafal itu tidak menjadi rukun. Lafal itu ini loh, obahe bibir. Jadi kalau kita subhanallah, itu kan lafal. Jadi melafalkan itu tidak rukun. Yang rukun adalah kalau niat azam di dalam hati. Azam itu tekad di dalam hati. Hati yang menyengaja untuk melakukan sesuatu. Tapi Imam Syafi'i itu mengatakan boleh melafalkan niat kalau untuk membantu hati. Ngewangi hati. Jadi kan kadang-kadang ada orang sing nek meneng wae iki angel ngono lho. Angel tuh ora niat. Walinya kudu ngomong, "Aku niat salat iki." Harus kudu nganggo tangan barang. Ono sing ada yang harus begini. Itu untuk membantu jenenge. Lah masalahnya kadang-kadang kita itu ora ngerti maknane lafal niat kan nggak bisa bantu. Song usoli artinya apa? Bukan. Aku harap sholat. Nek nawa itu kan nek aku niat nawa itu. Jadi terus sholatnya seperti apa? Itu kan ben bantu hati. Sehingga saya itu gini, kalau bukan rukun ya, saya nggak akan melafalkan. Contoh, nek arep sholat jamaah itu Rasulullah jane mencontohkan itu mesti dengan mengingatkan sama sawu sufufakum. Ya. Ayo dirapatkan di. Kita itu kan jawabannya imam wis sawu sufufakum wis jawab sami'na wa atokna. Sami'na saya mendengar, wa atokna dan saya taat. Ini meneng baik. Kan tidak sesuai, Pak. Dengan tujuan itu kan ayo kayak do dirapetke karo dilurusi. Sehingga saya itu jarang memakai sawu sufufakum. Tarosu itu jarang saya. Karena jamaah nggak tahu. Sehingga saya kadang-kadang lebih biasanya, monggo Bapak Ibu, sofipun pun rapetaken, pun lurusaken. Terus do orang muni do samina, ning terus do ngaingu terus do merapetke. Maksudnya begitu gitu. Tujuannya sampai. Dan itu bukan rukun loh ya. Kalau rukun ya saya harus baca. Tapi ada pendekatan lain. Ya saya menghargai pendekatan lain. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah. Boleh seperti itu. Tapi saya lebih kepada namanya ilat ya. Sebab apa Rasulullah melakukan itu? Cek dan para ulama mengatakan itu bukan bagian rukun. Ya, bukan bagian rukun. Sehingga saya lebih condong menggunakan bahasa yang dipahami oleh jamaah, mengingatkannya. Itu niat. Ya. Nah, niat ini maka harus ada sesaat sebelum kita melaksanakan sholat. Ada pendapat lain itu kalau nggak salah madzhab Syafi'i. Itu yang niat itu pas takbir. Maka ada yang takbir itu rada suwe itu. Allah itu karo atine itu nganu niat. Tapi kalau saya lebih condong sebelumnya. Karena Allahu Akbar kok karo atine itu kan saya niat kan nggak sinkron.
Kalau niat dalam hati kemudian Allah Akbar kan Allah Maha Besar. Dalam hati kita kan anunya seperti itu. Sehingga saya lebih condong sesaat sebelumnya itu kita niat di dalam hati kemudian. Kalau di anu biasanya ya takbir ya cepat Allahu Akbar. Kalau niatnya itu bareng dengan takbir itu takbir lebih lama. Allah. Itu karena nggathukke antara takbir dengan niat. Kemudian setelah niat kita melakukan takbir. Maka sallallahu alaihi wasallam yastaftahu sholata biqaulihi Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah membuka sholat itu dengan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Takbir itu Allahu Akbar loh ya, bukan ngangkatnya. Allahu Akbar itu kalimat takbir. Nah, takbir ini itu bagian dari rukun wajib. Kalau tidak membaca takbiratul ihram maka belum dianggap sholat. Miftahus sholat tohur, kuncinya sholat itu suci, wa tahrimuhat takbir, dan haramnya itu takbir, wa tahliluhat taslim, dan halalnya sholat itu adalah salam. Berarti batasnya itu antara takbir dan salam. Nek wis takbir berarti wis mulai sholat. Nek belum takbir belum sholat. Walaupun wis teko kan ada kadang-kadang nyun sewu. Pernah loh saya melihat orang itu masbuk. Lah kebetulan imam atau jamaah itu sudah pada posisi sujud. Dia masuk itu tidak diawali dengan takbiratul ihram. Tadi kur teko nanti langsung dusur, langsung mengikuti. Memang nanti dalam kaidah dalam kaidah sholat jamaah itu memang ada yang memang perintah untuk masuk kepada keadaan jamaah saat itu. Jadi ora iso ngoyak. Imam atau jamaah wis sujud kok ada itu Allahu Akbar sama Allah itu enggak bisa. Apapun itu diikuti, cuman tetap dibuka dengan takbiratul ihram. Itu karena batas awalnya itu. Setelah takbiratul ihram baru mengikuti keadaannya apa, dia sujud ya kita ikut sujud, atau tahiyat kita tahiyat, atau duduk di antara dua sujud ya duduk di antara dua sujud. Keadaan apapun diikuti, tapi dibuka dengan itu. Dan akhirnya nanti dengan salam. Batas salam itu adalah mim. Assalamualaikum. Mimnya kum itu batas salam. Jadi kalau assalamualaikum itu jadi salam. Selesai salamnya. Makanya kalau noleh, tunggu kumnya itu sampai kum. Jangan dari begini. Assalamualaikum ini belum salam kok sudah noleh. Nah, noleh kan berarti noleh di dalam salam. Maka batasnya di kumnya itu. Karena batasan salam itu ya assalamualaikum sudah selesai, sudah sah. Adapun nanti kemudian berbagai hadis itu ada yang assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullah, ada yang komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi batasannya itu ada di mimnya assalamualaikum. Baru kemudian menoleh ke kanan. Kana yarfa'u sautahu bitabiri hatta yusmi'a man khalfahu. Bahasanya Rasulullah itu mengangkat suaranya dengan takbir sampai didengar siapa yang ada di belakangnya. Makanya dalam sholat itu harus bersambung softnya itu. Maksudnya agar mengerti atau mendengar bacaan takbirnya di depannya. Misalnya nggak ada dari sini, imam sini, makmumnya tekan ngepuro kono. Bisa nggak? Bisa, tapi nyambung. Jadi karena sholat subuh, gedungan, sholat subuh, sampai keratan misalnya. Disambung-sambung di jalan itu boleh. Boleh, tapi nyambung-nyambung aninya itu. Kalau nggak nyambung nggak boleh. Makanya nggak boleh sholat jamaah dengan online itu nggak boleh. Ya nih dewi soalnya ono sing online. So kene wis kok dadi kerinan keturun, kene wis rampung, agak tekan kene. Agak tekan masjid. Akhirnya mulai tekan rumah nyetel RRI, Masjid Syuhada isih khotbah. Adinteni khotbah Masjid Syuhada ini.
Begitu sholat radio-radione kayak ngarep terus sholat. Ini sing cerita yang bersangkutan rata tak jedike wong gedungan gini. Ya tuh, piye nek ngono kuwi Mas Win. Ya sesuk ra sabar ini. Nek telat ya luhur. Kalau telat luhur. Jadi kita itu kalau telat nanti kan ya kalau telat tuh luhur, kecuali kita mendapat 1 rakaat. Yang penting dapat 1 rakaat Jumatan. Jadi misalnya kita yo kurinan tenanan yo. Saya itu pernah lho kurinan. Nah, saya kurinan wis ra kanu tenan. Jadi karena malam dulu kan saya rondo malam semua. Karo Mas Topo. Angger pada saat itu saking kesele jangan sampai ngebiar kuliah pagi mulai karena hanya 2 jam pulang terus gelitaan di rumah. Simbok ngerti ini saya seneng masjid. Saya bangun jam 1. Jumat kami jam 1 wis. Jam 1 siang gitu. Saya serakonan. Dan saya kepati tenan enggak. Pernah sekali itu. Ya saya kemudian duhur. Enggak apa-apa. Duhur. Duhur loh ya. Duhur loh. Kalau dapat 1 rakaat maka tetap 2 rakaat saja. Walaupun kita nggak dapat khutbah karena khutbahnya sudah dianggap mengikuti kalau kita ikut sholat jamaah. Jadi misalnya jangan datang kemudian kita kan nggak tahu rakaat keberapa mau maca kabeh seru kabeh. Begitu Allahu Akbar dua tahiyat akhir. Berarti ini tadi saya kehilangan satu rakaat. Ya diteruskan ya genepi, ora njur siji sak rakaat. Jadi digenepi 2 rakaat, tapi dihitung sholat Jumat. Jumat kan 2 rakaat. Tapi kalau kita dapat, kita ke sini imam sudah i'tidal. Imam sudah i'tidal kemudian kita takbir. Masuk. Kan kita mendapat dan itu i'tidal rakaat kedua. Kita belum tahu toh karena orang yang ditekoni kan nggak mungkin loh rakaat kedua mungkin. Kita datang ya sebenarnya kalau ngerti kok begitu kok duduknya ke tahiyat belum berarti aku rong itu rakaat pun enggak dapat. Maka kemudian kita intikal niat bahwa kita akan sholat 4 rakaat sholat zuhur. Kalau belum dapat 1 rakaat 1 rakaat. Nah ini tidak dapat 1 pun rakaat, maka kita tidak dianggap sholat Jumat. Nek wis entuk sak rakaat bae, itu sudah dianggap sholat Jumat. Tambahi dhewe sing siji. Sing siji tambahi dhewe. Sekarang nganu deh. Iki yo nyuwun sewu lho di anak-anak cilik. Sekarang kita katanya menunggu sampai 40 tahun nih sakit sudah nih. Rasulullah. Nah sekarang kalau mempunyai anak yang belum cara ini menjakal, terus kita bawa ke masjid, dan saya karena sholat jamaah, karena nggak apa-apa. Sholat sendirian harus ada sutra. Dan saya ini dong gagung ini terus niku dosa apa ora sik tuwa niku. Maksud kula ngene niku. Sebenarnya bukan konteks dosa atau tidak dosa ya, karena tidak ada tidak ada nas secara khusus ya. Tapi masalahnya begini. Jadi lebih kepada sosial kemasjidan. Memang ketika kita mengajak anak kecil itu sebenarnya ya ada tarbiyahnya, orang sekonyong-konyong jumlah masjid dijuar kayak jar jari itu ya sebenarnya ada tarbiyah, ada pendidikan, edukasi ke anak. Sekiranya anak itu memang mengganggu dalam konteks ya memang belum bisa diatur sama sekali. Ya lebih baik di rumah. Nah di rumah ibunya, wanita-wanita itu. Lah nyen ibune ra entuk jan. Ibune kuwi entuk pahala gede sebab merawat anaknya. Itu. Makanya ibu itu kan tidak punya kewajiban sholat Jumat. Termasuk jamaah di masjid itu sebenarnya bukan anu ya. Ya benar tidak wajib. Bagi laki-laki itu ada yang masuk mengkategorikan wajib. Wajib itu di bawah fardu sedikit. Kalau fardu itu rasa ditinggal. Wajib itu si ono udur ini sih iso. Sehingga konteks seperti itu yo nek iso diupayakan memang diedukasi ya.
anak-anak sing kira-kira urung ngerti blas itu ya piye caranya jangan sampai ya dikondisikan di rumah. Nek wis mulai paham badhe masjid. Ngono ya tetep ana sing apa? Sing isih rada ganggu nyatane cah umur wis SD itu ya tetep iso ngaji ya. Jalan-jalan. Iya, itu ya tetep anu. Dan menegurnya lah ini nanti konteksnya wis dakwah. Ketika konteks dakwah itu juga jangan keras-keras. Engko malah dora ketok ning anu masjid ora. Jadi memang harus apa ya? Ada hadis itu didiklah anakmu mengerjakan sholat selama umur 7 tahun dan pukullah kalau enggan mengerjakan sholat selama umur 10 tahun. Iya, artinya kan umur itu sedene cah cilik iki kok seakan-akan itu iya ya. Iya. Sebenarnya enggak apa-apa ya, Kak. Kalau bisa masih konteks bisa dikendalikan enggak apa-apa. Ya, kalau masih bisa dikendalikan enggak apa-apa. Jadi tidak harga mati ya sebenarnya. Misalnya bocah oleh go masjid, salah juga. Bocah kudu go masjid ya kondisional sebenarnya kalau misalnya anaknya itu apa ya masih bisa dikendalikan atau katakanlah ya dia tenang walaupun upuk kan ya enggak apa-apa ya memang itu anak wong apa Nabi saja pernah sujud suwe banget orang itu ternyata diunggahi putune. Yang itu kan disusul bukan dijak. Konteksnya bukan anu, jadi peristiwa yang terjadi pada Rasulullah itu pasti ada tarbiyah di situ. Ya, pasti ada tarbiyah. Nah, tarbiyahnya itu termasuk itu. Rasulullah lali barang itu. Rasulullah itu pernah lali enggak? Mestinya Nabi itu pernah kena lali. Tapi nek Nabi itu enggak lupa, enggak diberi lupa oleh Allah satu kasus. Tapi dewi dapat ilmu nek salat lali piye? Itu karena diri contoh Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah ada kelemahan ya Rasulullah lalin. Bukan, memang saat itu dia. Rasulullah kerinan pernah. Ya Rasulullah itu pernah kerinan subuh jam srengenge wis naik. Nah iya makanya itu kan tuh tarbiyah pun ternyata nek subuh. Seperti teman saya itu tadi pagi jam 7 kurang 5. Itu kurang 7 kurang 5. Padahal upacara tuh. Ngebut padahal beliau itu penanggung jawab nih kan. Penanggung jawab upacara lah. Penanggung jawab gurune ora teko, MC-ne muridnya ya ora teko. Podo. Wah begini iki sampai terus dia ditakoni subuh urung ya. Sampai sekolahan ya saiki tok kodok sujud tetap sholat subuh walaupun itu kan Rasulullah pernah gitu. Dan itu wis wanti-wanti Rasulullah itu. Karo Bilal, kowe aja turu yo. Engko wis wayahe subuh digugahi. Karo Bilal dengan percaya diri. Kula niku nek ben subuh mesti tangi. Melu mapan itu lho Bilal. Akhirnya bablas kabeh. Begitu bangun itu sudah setinggi tombak. Ya wis waktu dua nek adewe sekitar jam 8. Itu Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi memerintahkan azan. Jadi tetap azan, tapi itu bukan di rumah. Itu dalam satu peperangan, ya, perjalanan safar peperangan. Ya, itu ya kaitannya dengan takbir. Belum selesai, jadi ini besoklah kita lanjutkan sudah jam segini. Kita hari terlebih dahulu. Nanti kalau ada ngobrol-ngobrol bisa dilanjut. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.